Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas ataupun Mbak. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Ferel dengan NRP terakhir 049 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan singkat terkait case 6. Oke. Sebelum masuk ke problem 6.1, ada beberapa hal yang perlu kita set, yaitu di bagian IP, yang mana di sini kita memakai IP secara dinamis dari DHCP. Adapun untuk konfigurasinya sudah saya rangkum, sudah saya satukan di suatu script, yaitu yang pertama kita masukin dulu bahwasannya subnet kita ada 3 subnet, yaitu subnet 1, 2, dan 3. Kemudian kita akan bahas dari subnet 1 dulu. Yang pertama kita masukin untuk NetXPC 1 dan NetXPC 2, yang mana dia akan mendapatkan IP dari DHCP. Kemudian kita set IP dari DHCP1 ini secara statis. Kemudian kita bikin directory yang namanya MyScripts. Oke. Ini bisa langsung kita lihat aja ke. Nah, ini berarti yang di sini. Oke, kemudian bentar. Oke, kemudian kita melakukan hal yang sama pada subnet 2 juga. Jadi ngeset DHCP, terus ngeset IP DHCP-nya secara statis, DHCP servernya. Oh ya, tadi lupa. Jadi subnet 1 itu di setnya dalam rentang dari 2010 ke 2030, yang mana ini tuh NID-nya itu 192 168 20 0. Oke. Habis itu kayak yang case 3 kita masukin ini ke MyScript underscore DHCPD, terus kita masuk ke bash rc, terus kita jalanin. Nah, untuk testingnya itu gini, ntar kita masuk ke IP root ls dan juga nested strip rn. Ini langsung aja kita ke tadi. Oke, selagi menunggu dia oh, ini udah bisa. Oke, nantinya hal yang sama bakal berlaku untuk subnet 2 dan subnet 3. Nah, ini kalau kita lihat ke NetXPC 2, harusnya dia udah mendapatkan IP dari DHCP yakni 192.168.20.27. Lalu kita ngecek lagi sudah sesuai dengan apa yang ada di Google Slide. Habis itu kita masuk ke Oke. Nah, ini udah aku lakuin juga ke subnet lainnya, yang mana subnet 2 itu yang ini dengan NID 192.168.30.0, yang subnet ketiga itu 192.168.40.0. Jadi ini oh ya, tadi lupa dinyalain. Jadi harusnya kalau ini ini masuk. Nah, ini. Nah, dia udah dapat IP 192.168.30.98, atau enggak misal kita ke NetXPC 4 yang ada pemberitahuannya. Nah, dia dapat 3018 tuh. Habis itu di NetXPC 5 pun mungkin di sini di subnet 2 kita coba lagi root s. Oke, sudah sesuai. Terus kalau kita lihat ke Netix yang subnet 3. Oh, bentar. Ini masih gagal. Bentar. Tiba-tiba udah lewat, Cok.
Oh ini cok kalau rumah. Nah, ini kalau kita lihat di subnet 3, net XBC 6 udah dapat IP-nya 192.168.40.20. Nah, ini kalau kita lihat. Nah, ini udah sesuai. Terus nah, ini juga udah sesuai. Kita lanjut ke problem 6.1. Oke, habis itu kita akan segera masuk ke problem 6.1. Nah, bentar. Wow. Kita akan masuk ke problem 6.1. Nah, jadi di problem 6.1 ini kita bakal menambahkan router yang mana router ini bisa menyambungkan antara subnet 1 dan subnet 2. Which is kita juga perlu menyesuaikan interface yang nyambung ke setiap subnetnya. Kayak contoh di sini ETH0 kita bakal sambungin ke subnet 1, terus ETH1 bakal kita sambungin ke subnet 2. Dimana kita tahu subnet 1 itu mempunyai NID 20.0, sedangkan untuk subnet 2 itu 30.0. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ETH0 nyambung ke subnet 1, ETH1 nyambung ke subnet 2. Nah, ini kalau kita lihat konfigurasinya, nah sesuai, udah kita taruh. Oke, kemudian langsung kita start aja. Nah, habis itu di sini kita bakal ngetes dari NetXPC 1 ke NetXPC 3. Ke NetXPC 3. Bentar Mas, tadi ada error sedikit. Ini Tiba yang keluar Godomogen. sub Terus divide and conquer sini gua. masuk. Nah, ini kita lihat dulu dia 398, terus ini 2013. Jadi ini ping dulu 168 titik 3098. Nah, ini bisa. Habis itu kita lihat juga alur. Bentar. Kita lihat juga alur gimana dia bisa ngeping. Nah, ini kita lihat kalau misalnya mau ke 30.98 dia harus melewati ETH0 dari R1 nya dulu. Begitupun juga kalau kita lihat ini MTR 192 168 20 13. Nah, bentar. Bener nggak ya? Oh, sorry salah. Ini 168. Nah, ini dia bakal lewat ETH1 dari router 1 dulu, baru ke 20.13 yang ada di subnet 1. Oke, jadi itu buat problem 6.1. Kita lanjut ke problem 6.2. Oke, selanjutnya kita masuk ke problem 6.2. Jadi di 6.2 ini sebenarnya kita menggabungkan konsep dari 6.1. Jadi kita bikin 3 router yang dihubungi dengan switch, yaitu namanya backbone. Jadi nanti buat alurnya itu misal dari NTX 5 ke NTX 1, ntar dia bakal lihat sini, ke sini, sini, sini. Nah, ada yang perlu kita set yaitu ETH1, ETH1 dari masing-masing router. Itu kalau kita lihat, ini kita set ini 172, 16, 100, 11. Ini 172, 16, ini 102, ini 103, ini 102. Nah, kita juga ngeset routing static routingnya. Jadi dari router 1
semisal mau ke subnet 2 itu lewat yang 102 yang tadi udah aku jelasin. Terus kalau misalnya mau ke subnet 3 itu lewat IP-nya ETH1-nya router 3 yaitu dengan akhiran 103 gitu. Nah, itu kita set di masing-masing routernya. Bisa langsung kita tes aja dari misal dari NetX 5 ke NetX 1, yaitu NetX 1 itu adalah 192.168.2013. Nah, ini kalau kita lihat alurnya itu dari NetX 5 terus ke 192.168.40.1 which is itu di ETH 0-nya R3, terus ke 172.16.100.101 yaitu ada di ETH 1-nya R1, baru dia dapat menghampiri Netflix PC1. Misal kita ambil contoh lain, misal dari Netflix PC1 ke Netflix PC4 misalnya. Netflix PC4 kan 3018. Misal ini MTR 192 168 30 berapa tadi? 3018. Nah, ini kalau kita lihat itu pertama dia lewat 192.168.20.1 which is itu ETH 0-nya R1, terus ke dan berakhiran 102 yaitu ETH 1-nya si R2 dan bisa menghampiri untuk Netflix PC4 yaitu di IP 3018. Jadi itu buat problem 6.2. Next ke problem 6.3. Oke, kemudian kita bakal masuk ke problem 6.3. Mana kita masuk ke script karena di 6.3 ini rada error ya Mas kemarin pas aku masukin di start comment dengan line yang dikasih sama Google Slides-nya. Jadi aku coba terangin sebisa mungkin untuk untuk problem 6.3. Nah, pokoknya di sini kita nggak lagi menggunakan switch. Jadi sekarang buat sistemnya atau buat konsepnya itu kayak gini. Jadi ada hubungan antar router. Habis itu kita set IP-nya. Yang mana kalau kita lihat contoh di router 1, ETH 0 pastinya tetap mengacu pada subnetnya, yaitu di sini 192.168.20.1. Habis itu ETH 1 kita set 172.16.101.101.1. Jadi ini 101 121. Nah, sedangkan misal di R2 itu sabar. Di R2 itu dia beda. Nah, di R2 itu tadi kan kita lihat di R1 ETH2-nya 101.1. Nah, makanya ETH1 di R2 itu juga subnetnya itu 101. Jadi 101.2. Nah, itu berlaku pada seluruh router. Oke, habis itu kita bikin MyScript kita bikin start_frr.sh ini di MyScript. Habis itu kita isi start komennya dengan ini. Nah, kemarin itu ketika aku isi sama ini jadi nggak bisa diketik gitu. Nah, oke, pokoknya nantinya kalau misalnya semisal berhasil itu kita bakal melihat seperti ini di start_frr.sh. Nah, habis itu nantinya kita bakal masuk ke VTSH dan kita akan mencoba beberapa langkah untuk ngecek apakah dynamic routingnya itu aman. Nah, ini ada config terminal, router RIP, router BGP 65001, dan router OSPF. Dimana kedepannya kita bakal pakai si OSPF ini. Habis itu masih di VTSH. Habis itu kita cek masing-masing router. Kita cek masing-masing router terus kita lihat IP-nya. Kayak misal di sini router 1 itu di router 1 ETH 0-nya tuh berapa, ETH 1-nya berapa, ETH 2-nya berapa. Nah, dicek apakah sesuai dengan hasil dari ketika kita show IP route sama show interface brief. Ya, kayak contoh misal ini ETH 1-nya 172.16.101. Maka ntar di kiri yang O kalau kita lihat 172.16.101. Ini 172.16.101 itu udah ke connect lewat ETH 1. Nah, gitu.
Begitupun juga dengan yang show interface brief. Jadi bisa dilakukan analisis kayak gitu. Nah, habis itu kita masuk ke next task berikutnya, yaitu kita perlu melihat ketika kita show IP root, kita melihat O yang ada di kiri. Nah, kita cek apakah O-nya itu sudah sesuai, misal 172.16.100.0 dengan length 24 ini apakah benar ETH1, terus ini juga O. Terus kayak misal kalau misalnya mau ke subnet 102 ini apakah lewat sini itu benar. Nah, itu juga dicek gitu, dan ternyata itu nantinya harusnya benar. Jadi observasi O yang ada di kiri. Nah, kemudian kita juga ngetes, misal ini sama kayak yang problem 6.2. Jadi kita ngelihat routingannya itu kayak trace route-nya itu alurnya itu kemana aja. Misal dari Netix ini misal dari mana ya? Misal dari Netix 2 ke Netix 6. Begitupun sebaliknya. Nah, itu ntar misal hasilnya kayak gini. Nah, yang kita tes itu di task berikutnya, yang mana ketika hubungan antara router 1 dan router 3 itu kita suspend. Yang mana nantinya dia bakal nyari alur lain atau nyari jalan lain. Ini kan dia tadinya tuh lewat 20.1, 100.2, lalu masuk ke IP yang dituju. Nah, ketika dia disuspend, dia tuh nanti bakal mencari jalan lain. Kayak misal contoh dari awal tuh itu lihat sini gini terus baru sini. Nah, ini kalau disuspend ntar dia bakal nyari jalur lain, gini ini baru gini gitu. Nah, next tasknya itu adalah kita melihat IPv6 route, neighbor, sama interface traffic, lalu kita analisis. Habis itu kita coba pakai metode RIP gitu, pakai metode RIP yang sesuai ada di modul. Oke, jadi itu buat penjelasan 6.3. Jadi ini buat case 6 udah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.